Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 23 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Rasul bab 15 ayat 22 sampai dengan 31. Dikisahkan dalam bacaan pertama bagaimana setelah sidang Yerusalem itu, para murid mengutus 2 orang ke Antiokhia, yakni Paulus dan Barnabas, untuk menyampaikan hasil keputusan sidang Yerusalem. Intinya adalah bahwa adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, penatua-penatua Yerusalem, agar kepada orang-orang yang mau percaya kepada Kristus tidak ditanggungkan lebih banyak beban, namun yang perlu adalah harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging yang mati dicekik. Kemudian harus memelihara perbuatan-perbuatan baik. Harapannya orang-orang yang mau mengikuti Kristus tidak dipersulit. Itu berarti mereka yang mau menjadi pengikut Kristus tidak perlu disunat seperti tradisi orang Yahudi. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17 berisi amanat Yesus sebelum perpisahannya. Yesus memberikan perintah, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus menyebut kita semua adalah sahabat. Sahabat akan memenuhi perintah yang disampaikan oleh Yesus. Kita bukan hamba, karena sahabat mengerti apa yang diperbuat oleh sahabatnya. Namun kita juga mendapat pesan agar kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan sekali lagi Yesus menegaskan, "Inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus,
dengan sidang di Yerusalem dicapailah kesepakatan yang dikatakan menarik adalah keputusan Roh Kudus dan kami. Itu berarti para rasul benar-benar mengandalkan Roh Kudus di dalam memutuskan soal sunat. Jadi mereka tidak hanya berdasarkan ego, tapi Roh Kuduslah yang membimbing mereka sehingga boleh mengambil keputusan dengan tepat. Menjadi pertanyaan kita, kalau kita dalam menghadapi persoalan, apa yang kita utamakan? Apakah kehendak Roh Kudus ataukah kehendak kita, ego kita, kedagingan kita? Maka kalau kita mau mengambil keputusan, termasuk suatu tindakan, bertanya dulu, apakah tindakan yang kuambil ini adalah keputusan Roh Kudus atau hanya ego-ego kita. Ego akan menjadikan kita salah mengambil keputusan, tetapi Roh Kudus akan membimbing kita menuju kebenaran. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mendasarkan tindakan, hidup, karya, dan keputusan kita kepada Roh Kudus yang membimbing kita sampai akhir zaman. Roh itulah yang sering muncul di dalam hati kita, yang seringkali muncul dengan etikat baik yang berlawanan dengan kehendak roh jahat, dengan etika yang jahat. Sekali lagi, marilah kita mengambil keputusan berdasarkan gerakan-gerakan Roh Kudus Allah. Pada bacaan Injil kita diingatkan kita ini adalah sahabat Yesus, bukan hamba. Maka kita diberi tugas untuk melaksanakan perintahnya, yakni saling mengasihi. Dan kasih itu bukanlah kasih yang biasa, tapi kasih yang bermodelkan Yesus Kristus. Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana kasih Yesus yang dikatakan tidak kasih lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Yesus yang harus kita pakai sebagai pedoman untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi dengan model lama, do udes, aku memberi supaya engkau memberi, itu bukan kasih Yesus. Kasih Yesus adalah yang pertama, mengasihi tanpa pandang bulu, tanpa pamrih, tanpa batas, mengasihi dengan total, dan mengasihi untuk selama-lamanya. Maka kita bersyukur disebut sebagai sahabat. Namun tugas kita adalah pergi dalam kasih dan menghasilkan buah.
buah keselamatan, buah iman. Kalau demikian, maka kita benar-benar menjadi sahabat Yesus. Maka pertanyaannya, apakah aku sudah mengasihi bermodelkan kasih Yesus? Ataukah aku masih kasih duniawi yang kadang-kadang masih mengharapkan balasan, masih memilih-milih? Semoga dengan diingatkan sabda Tuhan, kita dimampukan untuk mengasihi bermodelkan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang benar-benar mengingatkan kami sebagai sahabat putra-Mu untuk saling mengasihi dan menyertakan Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah dengan kasih itu iman kami tetap bertahan. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Bangkitkan kembali, hidupkan kembali iman kami, agar kami hanya setia kepadamu dalam iman. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk peran serta panjenengan bersama gereja untuk mewartakan kabar gembira dengan doa-doa panjenengan, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan tentu saja juga pemberian dana yang sungguh berguna untuk pelayanan gereja. Mari kita terus tingkatkan kepedulian kita dalam lingkungan dan dalam paroki, agar gereja kita semakin hidup, semakin guyup. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.